Pernah nggak sih kamu ngerasa panik luar biasa gara-gara flash disk hilang, file tiba-tiba korup, atau memori HP mendadak penuh tepat sebelum tugas penting dikumpulin? Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian dan kamu ada di tempat yang tepat. Halo semuanya, selamat datang di sesi informatika kita kali ini. Saya super excited bisa nemenin kamu hari ini. Kita bakal membongkar tuntas sebuah teknologi yang jujur aja udah merevolusi cara kita bekerja dan belajar sehari-hari. Tenang aja, kita nggak bakal bahas teori yang bikin ngantok kok. Kita bakal langsung bedah gimana teknologi awan ini bekerja di dunia nyata. Jadi, buat posisi kamu senyaman mungkin dan mari kita eksplorasi esensi cloud storage dan Google Drive. Oke, mari kita langsung selami ini. Pernahkah kamu mendengar istilah cloud storage? Saya yakin banget, seenggaknya kamu pasti pernah dengar kata ini seliwiran. Entah itu di sekolah, di kampus, atau pas lagi nongkrong santai di kafe, pasti ada aja temen yang bilang, "Santai, filenya udah gua amanin di cloud kok." Atau, "Ntar kirim aja ya lewat cloud." Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa sebenarnya makna dari kata itu? Apakah beneran ada awan di atas sana yang nyimpen data digital kita? Atau, ya itu cuma trik bahasa marketing aja? Nah, hari ini kita bakal singkirkan semua kebingungan itu dan ngebahas inti dari teknologinya. Bagian pertama, apa itu cloud storage? Dasar-dasarnya, yuk kita bangun fondasi pemahamannya dulu. Jadi begini, sederhananya penyimpanan cloud ini sama sekali nggak ada hubungannya sama cuaca atau awan fisik di langit. Ini murni sebuah layanan penyimpanan data secara online melalui internet. Jadi poin krusial yang perlu kamu ingat adalah koneksi internetnya. Internet ini ibarat jembatan mutlak yang ngehubungin gadget kamu dengan data yang kamu simpan. Coba diingat-ingat lagi zaman dulu pas kita harus repot bawa-bawa disket, CD, atau flash disk kemana-mana. Risikonya gede banget kan? Bisa ketinggalan, rusak, atau parahnya kena virus. Nah, dengan cloud storage, selama kamu terhubung ke internet, kamu bisa nyimpen, mengakses, dan ngebagiin data kapanpun dan dimanapun. Data kamu nggak lagi terkurung di satu alat fisik aja, tapi bebas dan siap dipanggil kapan aja kamu butuh. Praktis banget kan? Lanjut ke bagian kedua, mengenal Google Drive. Solusi dari Google. Ini adalah salah satu contoh paling populer yang bakal kita bahas. Kalau ngomongin cloud storage, Google Drive ini ibaratnya standar wajib saat ini. Singkatnya, Google Drive adalah layanan penyimpanan cloud yang disediain langsung sama Google. Jadi konsepnya, daripada kamu harus pusing beli server fisik yang harganya selangit, atau numpuk harddisk eksternal di meja belajar, Google udah ngebangun infrastruktur raksasa yang super aman buat kamu. Dan mereka menyewakan atau bahkan ngasih sebagian dari ruang penyimpanan raksasa itu ke kamu lewat internet. Bayangin, ini tuh teknologi level perusahaan raksasa yang sekarang dibawa langsung ke ujung jari kamu. Nah, coba perhatikan slide ini. Hal yang paling menarik adalah angka raksasa ini, 15 giga. Setiap pengguna yang punya akun Gmail otomatis dapat ruang penyimpanan sebesar 15 GB secara cuma-cuma, alias gratis tis-tis. Buat ngasih gambaran aja nih ya, 15 giga itu muat buat nyimpen ribuan foto resolusi tinggi, ratusan video pendek, atau bahkan jutaan halaman dokumen teks. Kamu nggak perlu daftar layanan yang ribet-ribet. Cuma modal alamat email Gmail, Google langsung ngasih kamu flash disk virtual berkapasitas 15 giga yang bakal selalu ngikutin kamu kemana-mana. Bener-bener deal yang luar biasa banget. Nah, ruang yang gede emang bagus. Tapi buat apa aja sih? Bagian ketiga. 5 fitur utama. Membedah Google Drive. Yuk kita kupas. Fitur yang pertama, menyimpan berbagai jenis file. Jangan mikir ini cuma tempat buat nyimpan dokumen ketikan yang ngebosenin ya. Google Drive ini ibarat locker digital universal buat kamu. Kamu bisa nyimpan tugas sekolah, laporan kerjaan, foto-foto liburan bareng keluarga, sampai video presentasi. Semua jenis media yang beda-beda ini bisa kumpul bareng dengan rapi dan aman di satu tempat. Jadi, nggak perlu lagi tuh repot-repot pakai satu aplikasi khusus buat foto dan aplikasi lain buat dokumen. Semuanya all-in-one di sini. Bergerak ke fitur kedua, dan jujur aja ini favorit banyak orang, mengakses file dari berbagai perangkat. Coba bayangin skenario ini ya, kamu lagi asik ngetik tugas di komputer rumah, tiba-tiba harus buru-buru pergi. Kamu tinggal matiin komputernya, naik bus, buka HP, dan voila! Ajaibnya, tugas yang baru aja kamu ketik tadi udah muncul di HP kamu, siap buat dibaca-baca lagi. Atau mungkin kamu mau presentasi pakai tablet, bisa banget semuanya mulus. Kamu nggak perlu lagi ngelakuin cara jadul kayak ngirim email ke diri sendiri cuma buat mindahin file dari laptop ke HP. Fitur ketiga ini yang bikin proses tadi bisa senyaman itu, menyinkronkan file secara otomatis. Dan ini brilian banget, nunjukin seberapa pintarnya teknologi cloud ini. Sinkronisasi itu artinya sistem bekerja otomatis di latar belakang, tanpa perlu kamu suruh-suruh. Misalnya nih, kamu ngedit satu kata aja di dokumen lewat HP, sistem cloud secara instan langsung sadar ada perubahan dan nge-update file aslinya di server. Nanti pas kamu buka laptop, versi yang paling baru lah yang muncul.
Jadi sayonara deh buat kebiasaan ngeklik tombol save berkali-kali atau bingung nyari file dengan nama aneh kayak tugas_revisi_final_terakhir banget.docs. Sistem yang ngurusin semuanya buat kamu. Fitur keempat, ini bener-bener ngerubah total cara kita kerja bareng. Berbagi file dengan mudah ke orang lain. Kalau kamu pernah ngerjain tugas kelompok, pasti tahu dong pusingnya nyatuin file dari tiap anggota. Nah, dengan Google Drive, era pinjam-meminjam flash disk yang rawan virus itu udah resmi berakhir. Kamu cukup bikin satu kali link atau tautan, terus tinggal kirim aja link itu ke grup chat teman kamu. Dalam hitungan detik, teman-teman kamu bisa langsung lihat, ngunduh, atau bahkan ikut ngerjain file yang sama persis di waktu yang bersamaan. Kerja tim atau sekedar bagi-bagi foto acara kelas jadi gampang banget. Dan akhirnya, fitur kelima yang bikin layanan ini super duper praktis, kamu bisa ngedit file langsung di cloud melalui Google Docs, Sheets, dan Slides. Maksudnya gini, kamu bahkan nggak perlu repot install aplikasi pengolah kata atau angka yang berat dan mahal di komputer atau HP kamu. Cloud ini nggak cuma jadi gudang penyimpanan, tapi juga ngasih kamu alat kerjanya langsung. Selama kamu punya browser internet, kamu udah bisa ngetik dokumen, bikin tabel, atau nyusun slide presentasi langsung di dalam Google Drive-nya. Ini tuh bener-bener ruang kerja lengkap yang serba bisa dan super ringan. Nah, semua fitur canggih yang udah kita bahas hari ini ngebawa kita ke satu pertanyaan penting di akhir sesi informatika kita. Coba deh, renungkan pertanyaan ini sebentar. Apakah data penting kamu sudah aman di cloud? Coba pikirin soal foto-foto berharga kamu, tugas akhir yang udah kamu kerjain berbulan-bulan, atau dokumen kerjaan yang krusial banget. Apakah itu semua masih nyangkut di satu perangkat fisik yang kapan aja bisa rusak, hilang, atau dicuri orang? Saran saya, jangan nunggu sampai bencana digital itu kejadian. Ambil pelajaran dari sesi kita hari ini dan mulailah nge-backup kehidupan digital kamu ke cloud. Manfaatin teknologinya sekarang juga. Terima kasih udah seru-seruan bareng di sesi ini, dan sampai jumpa di pembahasan informatika kita yang berikutnya.